bahwa ada nilai besar buat kalender, itu ada nilai besar dalam Islam. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat waktu itu mendapatkan beberapa masalah. Di antara masalahnya adalah salah satu pemimpin muslimin di bawah Umar, yaitu Abu Musa al-Asy'ari, dapat suratnya itu bulan Sya'ban. Tapi karena belum ada tahunnya, itu bingung, ini Sya'ban tahun kapan ini ya? Sya'ban kemarin kah? Padahal surat penting itu, Pak. Surat penting negara kok nggak tahu kapan? Bahaya ini. Sya'ban tahun lalu kah? Atau Sya'ban tahun sekarang kah? Atau Sya'ban tahun depan? Ditambah Umar mendapat laporan bahwa para raja-raja di tempat lain itu mereka kalau nerima surat harus ada tanggal tahunnya. Maka muslimin perlu membuatnya. Kata Umar, baik kalau gitu kita buat. Sebelum sahabat rapat, pertanyaan saya gini, kenapa sih muslimin nggak ngikut aja yang ada? Kan penanggalan lain juga sudah ada, Pak. Persia punya penanggalan sendiri, Romawi punya penanggalan sendiri, masyarakat yang lain punya penanggalan sendiri. Kenapa sih muslimin bikin sendiri? Kenapa nggak ikut aja yang lain? Kan bisa. Ini pelajaran mahal dari penanggalan Hijriah yang dibuat itu. Bahwa Khalifah Umar dan para sahabat itu karena mereka bangga dengan Islamnya. Semua tolok ukur harus dari Islam. Yang Islam bukan cuma sholat di masjid, Pak. Yang Islam bukan cuma zakat atau peristiwa korban haji dan segala macam. Sahabat itu sampai bikin kalender saja pengen Islam. Kalender itu kan sebenarnya momentumnya seringkali momentum besar di bangsa itu. Umpamanya sampai hari ini masih ada, Pak. Sampai hari ini, ya kan? Bahkan di negara. Ini selain yang Masehi dan Hijriah. Mereka punya penanggalan-penanggalan sendiri berdasarkan momentum besar di negeri itu. Mereka punya hitungan-hitungan sendiri. Umpamanya masyarakat Korea Utara saja itu mereka punya tahun sendiri. Memang momentumnya biasanya berdasarkan momentum mahal, berdasarkan bangsa atau keyakinan masing-masing. Nah, para sahabat mereka pengen, kita kan punya Rasul. Kenapa tidak kita ukur pertama kali tahun 1 Rasul kita? Nah, itu rapatnya begitu. Mereka sepakat. Cuma pertanyaannya, Nabi dari lahir sampai wafat umurnya 63 tahun. Dihitung tahun 1 dari mana? Dari peristiwa yang mana? Nah, itu rapatnya berbeda pendapat. Sahabat beda pendapat. Ada yang bilang gimana kalau dihitung dimulai dari lahirnya Nabi. Lahirnya Nabi kan lahir cahaya. Maulidun Nabi, lahirnya Nabi yang mulia. Gimana kalau tahun 1-nya dihitung sejak Nabi lahir? Karena ternyata di dalam buku sejarah kapan Nabi lahir itu ulama sejarah beda pendapat. Yang kita tahu kapan? 12 Rabiul Awal. Itu cuma salah satu pendapat. Ada beberapa pendapat lain. Ada yang bilang tanggal 10, ada yang bilang tanggal 12, ada bilang yang lain lagi. Jadi banyak pendapat tentang kapan sebenarnya Nabi lahir. Kemudian ada yang mengusulkan, kalau gitu yang kita semua sepakat, yang belum lama kejadiannya, kata para sahabat adalah bagaimana kalau diukurnya sejak Nabi wafat. Nabi wafat itu dihitung tahun 1. Nah, sahabat juga nggak suka, enggak. Karena waktu Rasul wafat itu buat sahabat tidak pernah ada dunia segelap hari ketika Nabi wafat.